Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, pada pagi hari ini, tanggal 5 April 2021, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat rutin yang kita berikan tema Senin Bermanfaat. Pada pagi ini, saya mendapat giliran untuk menyampaikan materi, dan materinya ini sebenarnya sudah teman-teman semua ketahui bersama, yaitu terkait dengan hasil sensus penduduk 2020 Kabupaten Badung. Jadi ini merupakan hasil dari kerja kita bersama di tahun 2020 tahun lalu, baik pada saat kita bersama-sama melaksanakan tugas di dua kegiatan, yaitu sensus penduduk SP online di kisaran waktu bulan Februari sampai Mei, maupun di SPW atau sensus penduduk wawancara di bulan September. Adapun materi yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil saja dari berbagai hasil yang sudah disampaikan outputnya, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa membuka pandangan kita semua, selain apa yang sudah mungkin teman-teman fungsional sudah pernah diulas di dalam koran-koran dan sebagainya. Mungkin yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil saja, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya mohon izin untuk saya share slide-nya. Udah kelihatan ya teman-teman semua? Baik, saya mulai ya. Jadi sensus penduduk tahun lalu, sensus penduduk tahun 2020 itu sebenarnya merupakan sensus penduduk yang ke-7 yang dilaksanakan di Indonesia. Kalau kita lihat sensus penduduknya itu pernah kita mulai tahun 61, kemudian tahun 71, kemudian tahun 80, tahun 1190, tahun 2000, tahun 2010, dan tahun 2020. Tema besar dari kegiatan sensus penduduk tahun 2020 kemarin yaitu mencatat Indonesia menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. Adapun dasar hukum yang mendasari pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 yaitu pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kemudian Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kemudian Undang-Undang Nomor Tahun 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Kemudian yang mendasari juga yaitu United Nations Recommendation tahun 2017, yaitu Population and Housing Census 2020. Kemudian juga Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019, yaitu tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Tujuan daripada sensus penduduk tahun 2020 yaitu untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia, baik de facto maupun de jure. Dan ini telah dilaksanakan pada tahun 2020. Sedangkan nanti di tahun 2021, tepatnya di bulan September, itu sensus penduduk bertujuan untuk menyediakan parameter demografi yang lebih detail, seperti terkait indikator fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Adapun yang membedakan sensus penduduk tahun 2020 dibandingkan dengan sensus-sensus yang sudah pernah kita laksanakan, yaitu terjadi adanya perubahan yang mendasar, terutama terkait dengan metode kombinasi maupun moda pengumpulan data. Metode kombinasi yang dimaksud yaitu dengan
memanfaatkan atau menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus, dalam hal ini data dari Adminduk yang kemudian akan dilengkapi dengan sampel survei yang akan dilaksanakan nanti di September 2021. Kemudian dalam mudah pengumpulan datanya di tahun 2020 pertama kali dilakukan dalam sejarah pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia, yaitu dengan dua cara, yaitu dengan SP online dan SPW atau wawancara. Nah, berikut ini akan saya sampaikan ya hasil sensus penduduk 2020 untuk Kabupaten Badung. Pertama, terkait dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk selama 6 kali pelaksanaan sensus penduduk. Kalau kita lihat dari sensus penduduk mulai tahun 1971 sampai sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Mulai di tahun 1971, jumlah penduduk Kabupaten Badung pada saat itu sebanyak 218.980. Kemudian setiap 10 tahun sekali terus meningkat hingga di tahun 2020 sudah mencapai 548.191 jiwa. Begitu juga dengan laju pertumbuhan penduduknya sejak tahun sensus penduduk 71 ke 80, laju pertumbuhannya per tahunnya sebesar 1,16%, kemudian meningkat menjadi 1,23%, kemudian tahun 90 ke tahun 2000 sebesar 2,33%, kemudian tahun 2000 ke 2010 per tahunnya naik 4,62%, namun di pertumbuhan selang 10 tahun antara 2010 ke 2020 anjlok sebesar 0,09%. Ya, anjloknya ini barangkali semua teman-teman sudah mengetahui karena kondisi pandemi, karena sensus penduduk tahun 2020 kemarin dilaksanakan pada saat situasi kondisi pandemi. Akibatnya banyak sekali penduduk yang terutama di wilayah Kuta Selatan, maupun Kuta Utara yang merupakan daerah pariwisata, banyak sekali terjadi eksodus penduduk yang semula banyak bekerja di sektor pariwisata kembali pulang ke kampung halamannya, dan ini mengakibatkan jumlah penduduk terutama di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan anjlok, yang berakibat laju pertumbuhannya hanya tumbuh kecil sekali untuk Kabupaten Badung sebesar 0,09%. Kalau dilihat secara kepadatan, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Badung itu pada tahun 2020 sebesar 1.310 per kilometer persegi. Kemudian apabila kita lihat proporsi antara penduduk laki dan perempuan, hasil sensus penduduk tahun 2020 hampir berimbang, walaupun masih ada selisih yang lebih banyak pada penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Badung proporsinya sebesar 50,09%, sedangkan penduduk perempuan sebesar 49,91%. Nah, ini kemudian kalau kita lihat piramida hasil sensus penduduk ya, apabila kita bandingkan selang 2 sensus penduduk, kita bandingkan sensus penduduk 2010 ke sensus penduduk 2020. Dari piramida ini kita bisa lihat struktur penduduk Kabupaten Badung selama 10 tahun itu sudah mengalami perubahan ya. Di tahun 2010 kalau kita lihat piramidanya ini bentuknya seperti kayak gapura gitu ya. Di bagian bawah masih lebar, artinya tingkat kelahirannya masih cukup tinggi. Kemudian di tengah ada agak membengkak, kembung gitu ya. Kemudian mengerucut sampai penduduk usia tua atau penduduk usia lanjut. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2020, bentuk dari piramidanya sudah berubah. Bentuknya seperti kayak gentong atau guci gitu ya. Membengkak di bagian tengah, artinya penduduk usia produktifnya itu banyak, bertambah. Kemudian tingkat kelahirannya di bagian bawah itu berkurang. Sementara penduduk usia tua atau penduduk usia lanjut yang umur 60 tahun ke atas itu semakin bertambah banyak. Ini fenomena kependudukan yang dialami Kabupaten Badung selama 10 tahun. Piramidanya sudah berubah, seperti yang sudah kita sampaikan di slide ini ya.
Nah, kemudian terkait dengan bonus demografi dan komposisi penduduk. Dari hasil sensus penduduk, kita bisa mengetahui rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan itu didasarkan pada pengelompokan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur 0 sampai 14 itu penduduk usia muda atau penduduk yang masih balita, kemudian masih sekolah, kemudian penduduk usia 65 tahun ke atas atau penduduk usia tua. Penduduk yang berada di kelompok umur 0 sampai 14 dan kelompok umur 65 tahun ke atas ini dikatakan penduduk yang non produktif ya. Sedangkan penduduk usia produktif itu penduduk yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. Kalau dilihat hasil sensus penduduk mulai tahun 90 sampai 2020, persentase penduduk usia produktif yang usia 15 sampai 60 tahun itu terus meningkat. Yang digambar warna kuning ini semakin melebar, artinya semakin bertambah banyak penduduk usia produktif yang usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan penduduk yang usia 0 sampai 14 tahun proporsinya semakin menurun ya. Di tahun 2020 hanya 20,9%. Sementara penduduk yang usia tua, yang umur 65 tahun ke atas, itu juga semakin meningkat. Proporsinya sebesar 7,4%. Ini kaitannya dengan bonus demografi. Bonus demografi itu suatu kondisi di suatu wilayah yang terjadi karena adanya perubahan struktur dari umur penduduk. Ya. Bonus demografi ini terjadi karena semakin meningkatnya proporsi dari penduduk usia produktif. Bandung sudah memasuki kondisi bonus demografi. Artinya penduduk usia produktifnya sudah lebih rendah, proporsinya itu di bawah 50% gitu ya. Jadi bonus demografi itu tercapai apabila rasio ketergantungan antara penduduk non-produktif dibagi dengan penduduk produktif itu proporsinya di bawah 50%. Nah, kalau dari hasil sensus penduduk tahun 2020, Kabupaten Badung itu rasio ketergantungannya sebesar 39,69% atau 40%. 40% itu artinya setiap 10 penduduk usia produktif itu menanggung 4 orang usia non-produktif. Konsekuensi dari adanya bonus demografi yang dialami Kabupaten Badung itu artinya tersedianya jumlah penduduk usia produktif yang bisa memasuki pasar tenaga kerja, ya ini sangat menguntungkan bagi kegiatan ekonomi. Karena penduduk usia produktif itu identik dengan income atau pendapatan maupun saving atau tabungan, karena penduduk usia produktif itu kan lebih bisa meningkatkan kegiatan ekonomi dengan bekerja, memperoleh pendapatan, kemudian hasil dari pekerjaannya pendapatan itu bisa ditabung, tabungan ini bisa untuk investasi, untuk kegiatan menggerakkan ekonomi. Sedangkan kalau penduduk non produktif ini identiknya kan biasanya hanya konsumtif, artinya hanya konsumtif, tidak bisa menghasilkan pendapatan beda dengan penduduk yang usia produktif. Kemudian lanjut, yang berikutnya yang dari hasil sensus penduduk tahun 2020, kita juga menangkap fenomena bahwa Badung itu sudah memasuki yang namanya aging population. Artinya aging population itu struktur penduduk usia tua. Konsepnya artinya penduduk yang umur 60 tahun ke atas itu sudah mencapai 10%. Di tahun 2020, Kabupaten Badung sudah proporsi penduduk yang umur 60 tahun ke atas itu sebesar 11,2% ya. Konsekuensinya tentunya dengan penduduk yang aging population, ini tentunya bagi pemerintah diperlukan program-program untuk penanganan lansia. Ya, mungkin di bidang kesehatan, mungkin penyediaan aktivitas sosial untuk kepentingan lansia, atau mungkin juga penyediaan panti werda dan sebagainya. Ini fenomena yang sudah kita temukan di hasil sensus penduduk 2020 untuk Kabupaten Badung, sudah memasuki aging population.
Nah, kalau hasil sensus penduduk tahun 2020 per kecamatan, kalau kita bandingkan tahun 2010 dengan 2020, hasilnya seperti di tabel seperti ini ya. Kalau tahun 2010, jumlah penduduk Bandung itu sebesar 543.332. Ranking di sini artinya besarnya peran dari masing-masing kecamatan terhadap total penduduk Kabupaten Bandung. Kecamatan Mengwi masih merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling besar di Kabupaten Bandung di tahun 2010. Sedangkan yang paling rendah itu di Kecamatan Petang. Kemudian di 10 tahun berikutnya di tahun 2020 terjadi perubahan di mana Kecamatan Kuta Utara yang semula di tahun 2010 itu nomor 3, di tahun 2020 turun satu level ke ranking keempat. Sementara Kecamatan Abian Semal yang semula di tahun 2010 ada di ranking 4, di tahun 2020 sudah naik menjadi ranking 3. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun untuk Kabupaten Bandung sebesar 0,09%. Sedangkan yang di Kecamatan Kuta dan Kuta Utara ini terjadi laju pertumbuhannya per tahunnya minus, yaitu minus 3,61%, dan di Kuta Utara minus 0,83%. Tentunya penurunan ini karena kondisi pandemi ya, di wilayah daerah pariwisata, terutama Kuta dan Kuta Utara, banyak sekali penduduk yang pulang kampung, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan penduduknya di Kecamatan Kuta dan Kuta Utara itu minus. Sementara kalau di Kuta Selatan masih positif karena penduduk lokal di Kuta Selatan dan perumahan di sana masih cukup banyak, masih cukup dominan. Sementara yang penduduk pendatangnya barangkali ya keluarnya tidak sebanyak penduduk lokal yang masih bertempat tinggal di Kuta Selatan. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang sudah 548.000 ini tentunya cukup besar. Nanti mudah-mudahan ini juga angka ini juga sudah hampir mendekati dengan hasil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang di semester 2 tahun 2020 itu jumlah penduduknya sebesar 507 ya, 418. Barangkali itu saja paparan singkat saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Maaf apabila ada yang kurang tepat atau masih banyak sekali kekurangannya. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.